اقرأ باسم ربك الذي خلق. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Sanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk sama-sama mempelajari daripada atau salah satu daripada ilmu yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, di mana mempelajari Al-Quranul Karim, apapun ilmu yang berkaitan dengannya, maka itu di antara ilmu yang mulia. Ya. Salah satunya adalah bagaimana atau kita mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quranul Karim dengan baik dan benar. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa lisanan dhakira wa qalban khashi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, para pemirsa atau para pendengar dimanapun Anda berada, rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita yang masih pada pembahasan kitab metode Asy-Syafi'i, yang pada pertemuan terakhir kita juga masih berbicara tentang makharijul huruf, ya, atau tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Sebagaimana yang sudah disampaikan atau sudah kita bahas pada pertemuan sebelum-sebelumnya, bahwa makharijul huruf secara umum terbagi menjadi 5, secara garis besarnya. Dua bagian pertama sudah kita bahas, yaitu al-jauf, yang artinya adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan. Kemudian bagian yang kedua ada al-halq, yaitu tenggorokan itu sendiri, ya, yang sudah kita jelaskan kedua bagian tersebut keluar dari masing-masing makhraj tersebut ada beberapa huruf, ya. Di al-jauf kita sudah bahas bahwa dari situ keluar huruf-huruf mad, ya, yang sudah kita jelaskan. Adapun dari al-halq atau tenggorokan, maka terbagi menjadi 3. Ada pangkal tenggorokan, ada tenggorokan bagian tengah, juga ada tenggorokan bagian atas, ya. Keluar dari situ 6 huruf, ya. Yang bagian pangkal ada huruf hamzah dengan ha,
Kemudian di bagian tengah keluar dari situ ada huruf ain dengan ha. Kemudian yang paling atas, tenggorokan bagian atas, keluar daripadanya huruf ghain dan kha. Ya. Ya. Itulah kurang lebih ya terakhir pembahasan kita pada pekan sebelumnya. Sekarang kita masuk kepada bagian makhraj yang ketiga. Ya. Bagian makhraj yang ketiga yaitu makhraj al-lisan, ya. Atau artinya adalah lidah, ya. Seperti yang kita ketahui, maknanya adalah lidah. Dan sebelum kita memasuki makhraj yang ada pada lidah, ya, perlu diketahui bahwa bagian lidah adalah salah satu daripada bagian yang terpenting, ya, dalam pelajaran tajwid, ya, atau dalam ilmu tajwid. Karena dari 29 huruf hijaiyah yang kita ketahui, maka di situ ada 18 huruf keluar, ya. Ada 18 huruf yang keluar dari lidah ini, ya. Sehingga hampir seluruh, ya, atau didominasi huruf-huruf hijaiyah ini keluar dari bagian lidah ini. Ya. Kemudian perlu diketahui juga sebelum kita masuk kepada pembahasan huruf-huruf yang keluar daripada lidah, maka di sini perlu kita ketahui terlebih dahulu bagian-bagian lidah, ya. Jadi ada bagian-bagian lidah. Yang pertama, ya, di gambar pertama bisa dilihat di situ ada yang dinamakan dengan akar lidah, ya. Akar lidah. Kemudian yang kedua, bagian pangkal, ya. Atau kita jelaskan dulu. Akar lidah ini adalah lidah bagian atau bagian lidah yang memang tidak terlihat, ya, kalau kita ngelel, menjulurkan lidah, ya, atau melet, ya, mengeluarkan lidah, itu tidak akan terlihat si akar lidah itu, ya, karena dia tidak bisa bergerak, ya. Itu bagian lidah yang tidak bisa bergerak. Nah, kemudian ada kemudian di nomor 2 di situ ada bagian lidah yang dari garis putih, garis kuning pertama, ya, di garis kuning pertama sampai garis yang kedua. Nah, itu dinamakan dengan pangkal lidah, ya. Itu garis kuning yang pertama, ya. Kemudian ada garis yang kedua, garis kuning yang kedua. Nah, di situ adalah area pangkal lidah. Pangkal lidah. Ini kalau bisa dicatat, ya, diingat-ingat bagian-bagian lidah ini. Nah, kemudian ada di bagian yang ketiga, ya, yaitu bagian tengah lidah, ya, atau wasatul lisan, atau pangkal lidah tadi yang disebut dengan aqsal lisan, ya. Pangkal lidah aqsal lisan. Bagian yang ketiga yaitu wasatul lisan, dari garis kuning yang kedua sampai garis kuning yang ketiga. Itu dinamakan dengan wasatul lisan. Ada nomor 4 dikatakan ujung, ya, atau taraful lisan. Bisa disebut dengan taraful lisan, ya, atau dikatakan, diartikan dengan ujung lidah. Mana bagian ujung lidah? Ya.
Nah, ini perlu diketahui bahwa ujung lidah atau taraful lisan yang diartikan dengan ujung lidah ya, atau biasa disebut dengan taraful lisan adalah bukan tungtung yang paling ujungnya ya, tapi disebut juga ujung lidah dari garis kuning yang ketiga ya. Nah, sampai tungtungnya ya, sampai ujungnya itu. Nah, itu disebut juga dengan taraful lisan ya. Lidah bagian ujung di situ. Ada lidah bagian ujung yang memang sedikit ke dalam di situ ya. Nanti ada disebut dengan dhahr ya, dhahrut taraf ya. Jadi ujung bagian punggungnya ya. Nah, itu bagian yang keempat. Nah, bagian ujung yang paling tungtung ya, atau yang paling akhir disebut dengan ra'sul lisan, yaitu nomor 5 ya. Biasa disebut dengan ra'sul lisan, itu ujung yang paling ujung atau yang paling tepi ya. Itu diistilahkan dengan ra'sul lisan. Nah, sekarang kita masuk kepada sebelum nomor 6 ya. Kita masuk dulu kepada nomor 7, mohon maaf ya. Nomor 7 itu ada disebut dengan sisi ya, sisi lidah atau tepi lidah. Di sini bahasanya tepi lidah ya. Kalau di dalam buku bahasanya tepi. Atau disebut juga dengan sisi ya. Dalam bahasa Arab diistilahkan dengan hafah ya. Hafatul lisan. Hafatul lisan, lidah bagian sisi, lidah bagian tepi. Mana itu bagian sisi lidah? Yaitu dari anak panah nomor 6 ya, sampai anak panah nomor 9. Itu bagian sisi ya, disebut dengan bagian sisi lidah. Disebut dengan bagian sisi lidah. Nah. Jadi dari nomor 6 sampai nomor 9 itu disebut dengan sisi lidah atau hafatul lisan. Ya, itu sisi sebelah kiri atau kanan ya. Jadi bagian sisi kiri ataupun kanan disebut dengan hafatul lisan ya. Bagiannya dari mana? Dari nomor 6 ya, anak panah nomor 6 sampai ke nomor 9 itu. Kalau dua sisi ya atau dua tepi disebut dengan hafatai ya. Hafatai lisan, hafatain maksudnya. Hafatan ya, dua sisi. Kalau cuma satu sisi hafatun ya. Pakai mufrad. Nah, kemudian nomor 6 itu adalah nomor 6, 8 dan 9 adalah pembagian sisi lidah ya. Pembagian sisi lidah. Bisa dilihat nomor 6 itu ya di anak panah adalah sisi bagian sisi ya, bagian sisi dari garis kuning yang pertama sampai yang kedua. Nah, itu disebut dengan pangkal sisi atau aqsal hafah. Ya. Aqsal hafah disebut dengan pangkal sisi. Nah, kemudian yang kedua adalah nomor 8 ya. Oh, tidak ada ya, nomor 8 boleh. Ya, nomor 8 itu adalah dari garis kuning bagian sisinya ya. Dari garis kuning yang kedua sampai yang ketiga. Mohon maaf. Nomor 8 itu adalah ujung sisi ya. Dari garis kuning yang terakhir. Ya. Dari garis kuning yang terakhir nomor 3 sampai ke ujung lidahnya, sampai ke anak panah nomor 9, itu disebut dengan taraful hafah ya, ujung sisi. Taraful hafah, ujung sisi lidah ya. Nah, ujung tadi kita taraf itu, taraful lisan itu adalah tidak serta-merta yang bagian ujungnya saja ya. Tidak hanya bagian ujungnya saja, tapi ada yang bagian ke dalamnya sedikit juga ya. Itu disebut taraf. Nah, kalau
tungtung pinggiran, ya, ujung pinggirannya, ya, maksudnya akhir daripada bagian sampingnya disebut di nomor 9, ya, akhir ujung sisi, atau bahasa tajwidnya atau istilah tajwidnya adalah muntahal hafah, ya. Bukan ra'sul hafah, ya, tapi muntahal hafah, bagian akhir dari tepi lidah, bagian akhir daripada sisi lidah. Jadi itu ya, bagian kurang lebih 9 bagian lidah. 9 bagian-bagian lidah kurang lebih seperti ini. Yang pertama ada akar, ya, akar lidah. Kemudian ada pangkal lidah, ya, bagiannya sudah kita sebutkan, yaitu dari garis kuning yang pertama sampai yang kedua itu disebut dengan pangkal atau aqsal lisan. Kemudian dari garis kuning yang kedua sampai garis kuning yang ketiga adalah bagian tengah lidah, ya, tarik garis horizontal, ya, itu semua bagian itu adalah bagian tengah lidah atau wasatul lisan. Kemudian bagian yang keempat dari garis yang ketiga sampai ujungnya adalah disebut dengan taraful lisan atau ujung lidah. Adapun ujung yang paling terakhir bagian lidah disebut dengan ra'sul lisan, ya, atau akhir ujung, ya, bagian kepala lidah. Nah, kemudian ada yang ketujuh, ya, di nomor 7 ada bagian sisi lidah atau tepi lidah, boleh, ya. Kalau bahasa di dalam buku ini disebut dengan tepi, ya, bukan sisi, tapi tepi lidah. Kemudian bisa dilihat tepi lidah atau sisi lidah ini juga terbagi menjadi 3, ya. Yang pertama adalah pangkal sisi atau pangkal tepi yang disebut dengan aqsal hafah, ya, dari garis nomor pertama, garis pertama kuning sampai garis kedua, ya, disebut dengan aqsal hafah, tapi bagian sampingnya, ya, bagian sisi atau tepinya. Kemudian yang kedua disebut juga dengan ujung sisi, ya, atau taraful hafah, yaitu garis kuning nomor ketiga, garis kuning yang ketiga sampai ujungnya, ya, sampai akhir daripada lidah itu disebut dengan taraful hafah. Kemudian ada ujung tepi atau ujung sisi lidah sendiri, ada istilahnya, ya, yaitu disebut dengan muntaha al-hafah, ya. Nah, ini berkaitan dengan nanti istilah-istilah kalau kita bahas matan mungkin, ya. Matan Jazariyah akan lebih jelas di sini istilah-istilah ini, ya. Namun di sini mungkin perlu kita ketahui terlebih dahulu, ya, sebatas mengetahui, nggak masalah, ya. Sebatas mengetahui bagian-bagian lidah, ya. Ya, cukup mungkin layar ini, ya. Ya, sekedar mengetahui bagian-bagian lidah sehingga kita ketika membahas bagian-bagian lidah daripada makhraj huruf yang akan dikeluarkan dari bagian-bagian tersebut, kita bisa terbayang, ya. Bisa terbayang bagian-bagian lidah yang ada. Taib. Setelah kita mengetahui bagian-bagian lidah tadi, ya, barulah kita akan coba masuk kepada makharijul huruf yang ada pada lisan atau lidah ini. Ya. Di bagian yang ketiga, ya, daripada macam-macam makhraj secara umum, yaitu al-lisan ini terletak atau terbagi menjadi 10 bagian. Masya Allah, terbagi lagi, ya. Terbagi menjadi 10 bagian, ya. Ada 10 bagian lidah, ya. Yang keluar dari 10 bagian ini adalah 18 huruf seperti yang sudah kita singgung tadi di depan, ya. 10 bagian ada 18 huruf, ya. Kalau kita katakan mungkin atau analogikan, ada sebuah rumah, ya. Ada sebuah rumah yang memiliki 10 kamar, ya. Tapi dari 10 kamar itu ada 18 ranjang. Bisa kebayang nggak? Bisa, ya?
patokannya antum ya yang di sini. Ngerti berarti insyaallah. Mudah-mudahan para pemirsa ngerti juga. Nah, dari 18 huruf ya, atau dari 10 bagian yang ada di lisan ini ada 18 huruf. Satu rumah punya 8 kamar ya, tapi jumlah ranjang setiap kamar itu berbeda. Ya, begitu. Dari 10 kamar tadi ada 18 ranjang ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita masuk kepada bagian yang pertama ya. Kita masuk rumah nih sekarang ya. Tur rumah ya kalau bahas sekarang. Apa? Tur house ya. Kita masuk kepada rumah sekarang, yaitu rumahnya adalah lisan tadi ya. Sekarang kita coba ziarahi ya, ziarah kepada kamar pertama. Nah, asa kurang serak ya analoginya. Al-muhim ya. Bagian yang pertama ya, bagian yang pertama adalah di situ ada satu ranjang ya. Bagian yang pertama di kamar pertama ada satu ranjang. Keluar dari situ berarti satu huruf ya. Yaitu huruf qaf di situ. Bisa dilihat. Ya. Di mana huruf qaf keluar? Ya. Di mana huruf qaf keluar? Yaitu di bagian pangkal lidah. Ya. Namun pangkal lidah, jika kita katakan huruf qaf ini keluar dari pangkal lidah, ya, maka huruf kaf juga keluar dari pangkal lidah. Nah, kemudian apa yang membedakan? Pernah kita singgung bahwa hampir setiap huruf hijaiyah dia memiliki dua sisi makhraj. Nah, disebutkan tadi pangkal lidah adalah sisi makhraj yang pertama, yang artinya sisi makhraj pertama harus ditempelkan kepada sisi makhraj yang kedua. Pangkal lidah menempel kemana? Nah, inilah yang membedakan antara makhraj huruf qaf dengan kaf. Ya. Adapun huruf qaf ya, bisa dilihat di situ bagian pangkal lidah ya, paling belakang ya, sama. Paling belakang ditempelkan pada posisi langit-langit bagian yang lunak ya. Hanakil a'la al-lahmi ya. Bagian langit-langit yang lunak. Antum bisa rasakan sebetulnya, nggak perlu pakai jari, pakai lidah juga bisa ya. Jadi kalau di bagian langit-langit yang belakang itu kita bisa rasakan ada bagian yang lunak ya, yaitu paling belakang. Ada bagian apa yang agak keras ya. Ada bagian daging ya, bagian daging yang benar-benar daging tanpa tulang di situ. Ada juga langit-langit yang lapisan kulit saja kemudian langsung tulang ya. Lapisan kulit dalam ya, lapisan kulit dalam atau daging juga mungkin ya, cuman dagingnya tipis sekali tapi keras ya. Nah, itu memang bagian tulang. Yang bisa dirasakan di situ. Huruf qaf ya, pangkal lidah bagian belakang ditempelkan kepada apa? Bagian langit-langit yang lunak ya, atau bagian daging yang paling belakang setelah tenggorokan di situ dikatakan. Nah, disitulah huruf qaf dikeluarkan. Ya. Sekali lagi kita ulangi ya, sekaligus dirasakan. Kalau misalnya antum lihat di gambar itu kurang jelas ya, atau tidak tahu bagian yang mana, maka yang terlihat ada garis itu yang melengkung ya, 1, 2, 3, 4 garis. Nah, itu keluar di situ adalah titik daripada huruf qaf ya. Titik huruf qaf diucapkan. Nah, ditempelkan si pangkal lidah itu kepada apa? Bagian langit-langit yang lunak ya. Kalau tidak bisa melihat ya, atau tidak bisa ngira-ngira, antum pegang aja nggak masalah ya, si bagian langit-langit itu. Pakai jari boleh, pakai lidah juga bisa ya. Pakai ujung lidah ya.
Pakai ujung lidah juga bisa kerasa itu. Ada langit-langit bagian yang lunak, ada yang kerasnya. Nah, huruf qaf itu pangkal lidahnya ditempelkan kepada bagian langit-langit yang lunak, ya. Bagian langit-langit yang lunak. Baik. Langsung saja kita bahas untuk huruf kafnya sekalian, ya. Untuk membedakan. Bagian yang kedua, ya, kamar yang kedua dihuni oleh satu orang, ya, satu ranjang saja, yaitu huruf kaf, ya. Nah, di mana perbedaannya dengan huruf qaf bisa dilihat kita nanti bedanya, ya, dengan qaf ini. Sekaligus secara prakteknya seperti apa. Baik, pangkal lidah sama, ya, makhrajnya dengan huruf qaf sama. Pangkal lidah paling belakang juga sama, ya. Ditempelkan pada posisi menempel langit-langit. Nah, di sini baru perbedaannya terlihat, ya. Kalau qaf tadi langit-langit bagian yang lunak, kalau kaf apa? Langit-langit antara bagian tulang atas dan bagian yang lunak. Nah, perbatasan, ya, antara yang keras dengan yang lunak. Nah, pangkal lidahnya ditempelkan ke situ kalau huruf kaf, ya. Ke depan sedikit. Nah, di sini dijelaskan sedikit, ya, ada keterangan ke depan sedikit setelah huruf qaf, ya. Kalau di matan Jazariyah dijelaskan itu, ya. Wal qafu aqsal lisani fauqu thummal kafu apa? Asfalu, ya. Thummal kafu asfal. Kalau kaf itu agak maju sedikit, ya. Agak bawah sedikit atau agak maju sedikit daripada huruf qaf, maksudnya seperti itu. Ya, di matan Jazariyah disebutkan. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, perbedaan antara huruf kaf dengan qaf. Nah, sekarang bisa kita ketahui, ya, atau bisa ada solusi bagi orang yang agak kesulitan untuk mengucapkan huruf qaf, ya. Mengucapkan huruf qaf. Kalau misalnya qafnya kurang mantap, ya, dirasa kurang mantap atau enggak kedengaran qaf, ya. Atau agak condong kepada kaf. Berarti apa masalahnya? Ya. Pangkal lidahnya salah nempel, ya. Pangkal lidahnya salah nempel atau kurang belakang, ya. Kurang belakang. Tapi jangan terlalu belakang, ya. Jangan terlalu belakang sehingga sampai kepada bagian lak-lakan itu, ya. Lak-lakan itu apa kemarin? Istilahnya? Anak lidah, ya. Anak lidah. Iya, anak lidah katakanlah yang gantung itu, ya. Gantung-gantung itu. Nah, jangan terlalu belakang sana, ya. Sehingga jadi bunyinya ko, enggak begitu, ya. Tapi pas di bagian lunak yang hampir menyentuh kepada bagian kerasnya di situ, ya. Nah, tapi tidak menyentuh kepada bagian kerasnya. Adapun huruf kaf maka di perbatasan, ya, antara yang keras, langit-langit yang keras dengan yang lunaknya. Ya, itulah untuk makhraj huruf qaf dengan kaf. Sekarang kita coba untuk menyebutkan, ya, atau mengucapkan kedua huruf ini, bagaimana membedakannya. Yang pertama adalah huruf qaf, ya. Silahkan diikuti, ya, sekaligus dirasakan makhraj, ya, daripada huruf qaf ini. Baik, kita ulangi dulu sebentar, ya, bahwa makhraj atau huruf qaf ini dikeluarkan dari mana? Pangkal lidah, ya. Tadi kita sudah bahas, ya, bagian daripada lidah. Pangkal lidah, ya. Pangkal lidah atau lidah bagian belakang, tapi tidak sampai akar, ya. Kalau di akar itu keluar dari akar itu apa? Huruf ghain dan kha di situ. Nah, sehingga tidak terlihat kalau kita julurkan itu akar lidah. Nah, kalau pangkal lidah masih terlihat kalau kita julurkan, ya, lidah bagian belakang. Baik, lidah bagian belakang ditempelkan kepada langit-langit, ya, bagian yang lunaknya, ya, atau bagian daging, ya. Baik, bisa dirasakan, ya. Silahkan diikuti. Qa, qi. Nah, di sini biasanya kalau fathah, ya. Kalau fathah masih aman biasanya huruf qaf, ya. Tapi ketika kasroh ataupun dhammah dia biasanya apa?
cenderung kepada kaf ya. Sekarang qi ya. Qi. Qi. Qu. Ya, kalau dirasa qafnya itu kurang paten ya atau kurang kencang ya, maka coba makhraj atau pangkal lidahnya ditempelkan agak ke belakang ya, yaitu di bagian lunak-lunak ya, bagian langit-langit yang lunak ya. Kemudian cara mengucapkan huruf qaf ya memang ditempelkan ya, ditempelkan kemudian dipantulkan ya, seolah kayak dibuang. Seolah memantul ya, dipantulkan. Ditempel kayak dipantulkan begitu ya. Nah, itu huruf qaf ya. Sehingga ada gema atau ketebalan di situ ya dari segi suara. Karena memang huruf qaf di antara huruf yang tebal ya. Di antara huruf yang tebal, meskipun berharokat kasroh dia akan terdengar tebal, namun ketebalannya ketika kasroh tidak setebal ketika fathah ataupun dhammah ya. Nah, ini juga pembahasan sedikit mungkin ya. Ketika huruf qaf berharakat kasroh, maka bunyinya tidak qoi ya. Nah, tidak begitu. Tidak qoi begitu. Langsung dikasrohkan. Qi ya, langsung dikasrohkan. Jangan qoi ya. Ihdinas siratal mustaqim. La. Pernah saya mendengar bacaan seperti itu ya. Tapi jarang sekali ya, cukup jarang, dan ini adalah di antara kurang tepat ya pengucapan seperti ini. Dia langsung kasroh ya, dilangsungkan kasroh. Katanya untuk menjaga isti'la'nya ya, untuk menjaga isti'la'nya. Tidak ya, isti'la atau ketebalan huruf qaf ketika kasroh dia akan berkurang, dan ketika langsung dikasrohkan qi dia tetap memiliki ketebalan ya. Meskipun sekali lagi tidak setebal ketika berharakat fathah ataupun dhammah. Nah, adapun ketika sukun ya, huruf qaf tentu saja seperti yang kita ketahui juga bahwa huruf qaf di antara huruf qalqalah ya. Qutbu jadin. Ya, 5 huruf qalqalah sehingga harus dipantulkan. Aqo, iqo, uqo. Ya, seperti itu. Dipantulkan ya. Dipantulkan secara langsung kalau tidak bertasydid ya. Bedakan khuliqo dengan dzalikal yaumul haqqo. Haqqo ya. Haqqo. Nah, itu kalau bertasydid seperti itu, ada ditahan ya beberapa saat ya. Sejenak, ditahan sejenak, bukan beberapa saat ya. Tapi ditahan sejak haqqo. Insanu mimma khuliqo. Bedakan ya. Wassamaa'i wattariqo. Falaqo. Langsung mantul. Kalau tidak bertasydid maka langsung mantul. Kalau bertasydid maka dia ditahan sejenak ya. Tapi ini pembahasan tentang qalqalah nanti ya. Kita akan perinci di babnya tersendiri. Ya. Namun kita ucapkan terlebih dahulu huruf qaf bagaimana ketika sukun tadi ya. Aqo, iqo, uqo. Ya. Silahkan bisa diikuti ya. Aqo, iqo, uqo, qo, qi, qu, aqo, iqo, uqo. Sekarang kita tasydidkan tapi difathahkan atau diharokatkan. Aqo, 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 aqi, aqu. Ya. Baik, kurang lebih seperti itu pengucapan huruf qaf ya. Sekarang kita masuk kepada kaf ya. Huruf kaf ya. Huruf kaf juga masih keluar dari pangkal lidah ya, seperti yang kita bahas tadi. Namun sisi makhraj yang keduanya yang berbeda. Adapun huruf kaf ya, dia keluar dari pangkal lidah yang ditempelkan kepada apa?
langit-langit bagian yang atau perbatasan langit-langit yang keras dan bagian tulang dan bagian yang lunak ya, perbatasan di situ. Bisa antum rasakan dengan ujung lidah, bisa disentuh ya. Pakai jari juga boleh sebetulnya ya. Silahkan untuk memastikan. Insya Allah setiap orang ada ya. Kalau tidak ada berarti memang ada kelainan sedikit ya. Taib. Huruf kaf ditempelkan kepada bagian yang antara bagian tulang dengan bagian yang lunak ya. Bagian pangkal lidah ditempelkan kepada bagian langit yang lunak dengan yang keras ya, atau bagian tulang, perbatasan di situ. Taib. Kemudian sebelum kita praktekkan, huruf kaf ini memiliki catatan bahwa ketika ditempelkan, udara betul-betul tidak ada yang keluar ketika disukunkan ya. Ak. Nah, itu kalau disukunkan. Ini tanpa sifat hams ya. Belum ada hamsnya. Maka ditempel kuat huruf kaf itu antara kedua sisi makhraj ya. Punya karena apa? Punya sifat syiddah ya. Ajid qatin bakat. Nah, di sini ditempelkan secara kuat ak, ketika dilepas baru ak. Nah, ini baru hamsnya keluar ya. Ak. Nah, tapi ketika disukunkan jangan ditahan dulu ya. Ak, langsung ak. Nah, ditempelkan kuat terlebih dahulu. Kedua sisi makhraj harus menempel kuat ketika pengucapan kaf ya. Ka. Jangan melunak ya, atau lemah. Menempel tapi lemah ya. Sehingga bunyinya ka. Nah, itu tidak seperti itu huruf ka ya. Tapi ditempelkan kuat. Ka. Nah, seperti itu ya. Ki ya. Sehingga ketika ditempelkan tidak terlalu kuat akan bunyi sedikit apa? Banjir begitu ya. Kakiku ya. Kakiku. Tidak begitu ya. Nah, tidak begitu, tapi kakiku. Kakiku ya. Kakiku kuku. Nah, bisa kaf semuanya. Baik. Sekarang ya seperti itu kurang lebih pengucapan huruf kaf ya. Bisa kita coba ucapkan sama-sama atau bisa mengikuti. Insyaallah ini tidak susah ya, tidak susah. Catatannya mungkin tadi ya. Jadi kedua sisi makhraj itu ditempelkan secara kuat ya. Jangan lemah ya, sehingga hamsnya berlebihan keluar ya. Bukan berlebihan ya, berlebihan dikarenakan kedua sisi makhraj tidak ditempelkan dengan kuat, sedangkan huruf kaf memiliki sifat syiddah tadi, kuat, menempel secara kuat. Nah, silahkan diikuti. Ka. Sama ya sepertinya dengan huruf ka bahasa Indonesia ya. Nah, hanya saja huruf kaf dalam bahasa Al-Quran ya, dia harus punya sifat hams tadi ya. Hams, kemudian syiddahnya tidak dilupakan ya, yaitu menempel kuatnya kedua sisi makhraj, kemudian ada hembusan udara ya, hembusan suara samar ya, yaitu hams tadi ya. Adapun di bahasa kita tidak perlu ya, bebas mau kaka juga nggak masalah ya, kursi pun nggak masalah ya, kalau di bahasa kita nggak ada yang menyalahkan. Taib, silahkan diikuti. Ka, ki, ku, ak, ik, uk, ak, ik, uk, akka, aki, aku. Baik. Dari sini kita bisa membedakan ya antara huruf kaf dengan huruf qaf, di mana perbedaan antara kedua huruf tersebut ada pada sisi makhraj yang keduanya ya. Kalau misalnya dikatakan atau ditanyakan, ada pertanyaan misalnya, di manakah huruf atau makhraj huruf qaf ya, atau huruf kaf ya, boleh keduanya.
Jangan hanya disebutkan pangkal lidah saja, ya, keluar dari pangkal lidah. Ya tidak bisa ya, hanya menggunakan pangkal lidahnya saja bagaimana mengucapkan kedua huruf tersebut. Nggak bisa. Nggak ditempelkan kemana-mana, nggak bisa keluar huruf itu. Tapi harus ditempelkan kepada sisi makhraj yang kedua, yaitu langit-langit bagian yang lunak untuk huruf qaf, bagian yang atau perbatasan antara yang lunak dengan yang keras untuk huruf kaf ya. Itu kurang lebih ya pembahasan pada pagi hari ini. Kita sudah mendapat 2 huruf dari bagian yang ketiga, yaitu bagian lidah. Ya, yang pertama huruf qaf, yang kedua adalah huruf kaf ya. Mungkin ini materi yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Ya, sekarang insyaallah kita akan beralih kepada sesi talaqi di surat-surat pendek. Kita kembalikan kepada moderator, wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, Sedekah di rumah? Kenapa tidak? Kini hadir solusi untuk sedekah setiap hari, di rumah atau tempat usaha Anda. Dengan program Kenceleng YTS. Dapatkan Kenceleng gratis dengan menghubungi nomor WhatsApp 0813 1000 1476. Pilih jenis Kencelengnya. Insya Allah, Kenceleng siap diantar atau bisa diambil di kantor YTS, Jalan Jurang, nomor 86, Bandung. Setiap 3 bulan atau jika penuh, insya Allah Kenceleng siap dijemput. Dengan Kenceleng YTS, bersedekah jadi mudah. Bersedekah di rumah saja. Bagi Anda yang sebelumnya pernah memesan Kenceleng tetapi belum diantar oleh petugas kami, harap hubungi admin kembali di nomor HP 0813 1000 1476. Hati-hati, petugas kami hanya menggunakan atribut resmi dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Syukran jazakallah khairan Ustaz atas materinya. Selanjutnya ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum, kembali kami ingatkan bagi antum yang belum mengirimkan jawaban kuis untuk pagi hari ini, silakan kirimkan jawaban kuisnya ke WhatsApp ataupun pesan singkat 081122711476, yakni soal kuisnya sebutkan huruf-huruf mad. Insyaallah mudah ya. Sebutkan huruf-huruf mad. Taib ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum, di pagi hari ini insyaallah kita akan beranjak pada talaqi di surat-surat pendek, yakni pagi hari ini di surat An-Nas insyaallah. Dan setelah sesi pembelajaran ini insyaallah kita akan buka sesi interaktif bagi antum yang ingin menyetorkan pelajarannya. Silakan menelpon di layanan interaktif lain telepon khusus Ikhwan di 0228686267, ataupun jika antum punya pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang dibahas pagi hari ini, silakan dikirimkan ke WhatsApp atau pesan singkat 081122711476. Selanjutnya kita kembalikan kembali kepada Al Ustadz untuk membimbing kita di talaqi surat An-Nas. Tafadhal Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ya, insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bacaan surat-surat pendek setelah sebelumnya kita sudah mempelajari ya bacaan surat Al-Fatihah ya. Kita akan berlanjut kepada surat selanjutnya ya, seperti yang kita sampaikan pada awal-awal pertemuan. Kita akan berjalan ya, mengambil materi untuk bacaan Al-Quran. Diawali dengan surat Al-Fatihah, kemudian kita mundur ke surat yang terakhir ya, di juz amma, di surat An-Nas, kemudian Al-Falaq, dan seterusnya mundur ya. Jadi seperti itu. Kenapa kita memilih surat-surat pendek ya? Karena rata-rata sudah hafal ya. Rata-rata sudah hafal sehingga bisa dipraktekkan ya. Secara bacaan bisa dipraktekkan. Khususnya mungkin sering dibaca ya ketika sholat ya. Baik sholat sunnah ataupun sholat fardunya. Baik, sekarang kita masuk kepada sesi bacaan. Ya, sesi bacaan surat Al-Fatihah ya. Sebelum kita masuk,
kita ingatkan juga ya terlebih dahulu untuk terus mengulang ya. Terus mengulang pelajaran-pelajaran yang telah lalu ya. Meskipun surat Al-Fatihah sudah berlalu, tapi mudah-mudahan secara praktek ya tidak berubah ya. Kalau sudah baik maka tidak berubah atau tidak kembali kepada bacaan yang lama ya. Kalau misalnya masih dirasa kurang baik ya terus dilatih berarti ya. Harus terus berlatih. Baik. Sekarang kita masuk kepada surat An-Nas ya. Masuk kepada surat An-Nas. Mungkin tidak langsung satu surat ya. Kita ambil mungkin setengah ya. Setengah daripada surat An-Nas ini atau menyesuaikan dengan waktu yang ada. Baik. Silahkan ikuti terlebih dahulu, baru nanti insyaallah akan kita bahas atau sampaikan beberapa hal jika diperlukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Taib. Yang menjadi catatan mungkin 3 ayat, ada 6 ayat ya Anas itu. Ya. Yang jadi catatan mungkin di ayat yang pertama ya. Yang pertama adalah huruf qaf seperti yang sudah kita pelajari pas sekali ya. Sudah kita pelajari tadi makhrajnya ya sehingga dimaksimalkan secara praktek ya. Qu ya betul-betul huruf qaf ya. Yang terdengar kuat juga terdengar memantul ketika diucapkan ya. Qu ya, terdengar kuat dan tebal. Nah, kemudian a ya di sini qul a'udzu. Hamzah yang fathah di sini ya kita harap dijelaskan juga khususnya huruf hamzah yang berharakat ya, berharakat di sini kebetulan berharakat fathah, maka fathahnya dijelaskan ya. Qul a. Nah, di sini hamzah betul-betul kuat juga ya, di antara huruf yang kuat atau memiliki sifat syiddah sehingga terdengar betul. Jangan qul a, bukan a ya, itu huruf mad. Tapi a. Nah, a ditempelkan dulu kedua sisi makhrajnya a, baru keluar itu si huruf hamzah ya, dikeluarkan dari pangkal tenggorokan ya, sudah kita pelajari juga. Taib. Kemudian qul a'u. Nah, ini sudah kita bahas di ta'awudz sebetulnya ya. Au hamzah dengan ain kita harap bisa terbedakan dengan baik secara pengucapan. Taib. Lagi-lagi kita ingatkan dengan huruf dzal ya, makhraj huruf dzal ya. Dia juga atau dia
juga harus diingatkan ya. Sebetulnya sudah kita bahas untuk huruf dzal, maka yang digunakan atau makhrajnya nanti kita bahas juga adalah lidah bagian ujung ya, taraful lisan, tapi apa? Agak mundur sedikit ya. Bagian punggungnya sudah kita sampaikan bahwa taraful lisan itu tidak hanya apa? Lidah bagian ujung tungtungnya itu ya, tapi apa? Bisa masuk ke dalam ya, bagian zahar, bagian punggung lidahnya. Mundur sedikit ya, sehingga lidahnya terlihat sedikit keluar. Nah, za ya. Kalau kita mau tunjukkan ini misalnya lidah ya. Nah, zal itu di bagian kukunya situ. Ya. Kalau misalnya agak kesusahan sedikit mengeluarkan, boleh nggak masalah untuk latihan dikeluarkan agak banyak. Za. Nah, itu lebih mending ya daripada apa? Dikeluarkan dari dalam. Za. Karena ada juga ya yang tidak mengeluarkan lidahnya ketika pengucapan huruf zal. Ya. A'udzu. Zu dikeluarkan lidahnya. Zu ya. Qul a'udzu. Kemudian peringatan lain karena zal dengan dia berharakat dhammah, maka dikhawatirkan dia apa? Cenderung menjadi tebal ya. Cenderung menjadi tebal, dan ini tidak diperbolehkan ya. Karena tidak ada yang membedakan antara huruf zal dengan dha ya. Tidak ada yang membedakan kecuali apa? Tebal dan tipisnya. Ya, sehingga untuk mengucapkan huruf zal dengan dha makhrajnya sama, hanya sifatnya yang berbeda, yaitu khususnya dari tebal dan tipisnya. Sehingga hati-hati dalam menipiskan ya, atau dalam mengucapkan huruf zal ketika berharakat dhammah. A'udzu. Bedakan antara zu dengan wu ya. Di pangkal lidah itu urusannya sebetulnya ya. Baik. Itulah kurang lebih peringatannya. A'udzu bi rabbi, bi di kasrah juga perlu diingatkan saya kira ya. Perlu diingatkan ketika kasrah. Maksudnya apa? Dari segi harokat ya. Sempurnakan dari segi harokatnya. Jangan B ya. Qul a'udzu bi rabbi. Sekilas memang tidak terdengar ya, karena kita sudah tahu itu kasrah, maka jangan imalah ya, condong kepada salah satu harokat selain daripada kasrah. Tapi bi betul-betul menjadi kasrah. Bi rabbi ya, jadi seperti itu. Kesempurnaan harokatnya diperhatikan, baik yang fathah ataupun kasrah, begitupun dengan dhammah. Taib. Poin terakhir yang perlu diperingatkan mungkin dari bacaan ini adalah atau dua akhir ya. Dua akhir. Yang pertama adalah di gunnah pada nunnya ya. Bi rabbin. Ini digunnahkan dan termasuk gunnah yang paling panjang ya. Gunnah akmal ma takun, gunnah yang paling panjang ya. Paling panjang gunnahnya. Bin dipanjangkan ya. Kemudian di yang terakhir yang perlu diingatkan adalah di hamas huruf sin ya. Bi rabbin nas, haluskan, ditipiskan, kemudian jangan dipotong udaranya. Nas, kalau diteliti ya, diusik itu ada hamzah di situ. Nah, ya, kita kasarkan sedikit pengucapannya. Nah, tapi dialirkan saja, biarkan dia habis di udara. Nas, tidak dipanjangkan tapi tidak dipotong juga ya. Tidak terlalu tidak perlu dipanjangkan seperti itu. Tapi seperti itu. Baik. Udah panjang ya baru saya. Baik, labas ya. Kita ambil juga nggak masalah di ayat yang kedua dan tiga karena pendek sekali ya. Di situ juga tidak ada peringatan yang cukup panjang atau hal yang perlu disampaikan cukup panjang. Namun peringatannya mungkin sama di lafaz an-nasnya aja ya. An-nas ya.
Malikin nas, ilahin nas. Nah, kemudian dari dua ayat ini, ayat yang kedua dan tiga mungkin perlu diperhatikan. Tadi yang pertama adalah gunnah huruf nunnya yang dipanjangkan, kemudian hamas huruf sin atau desisan huruf sinnya yang ditajamkan, kemudian dihaluskan, tidak dipotong. Kemudian yang terakhir adalah untuk dua ayat terakhir ini, 2 dan 3, adalah kesempurnaan harokat kasrohnya ya. Maliki, ki maliki, malikin nas, kemudian ilahi, ilahi. Nah, di sini ada dua harokat yang berharakat kasrah juga. Ya, itu kurang lebih hal yang perlu diperhatikan mungkin di surat atau 3 ayat pertama dari surat An-Nas ini. Sekarang kita coba kembali bacakan ya. Silakan bisa diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ingat ya yang tadi disampaikan ya, dipraktekkan dengan baik. Malikin nas, Malikin nas, Ilahin nas, Ilahin nas. Sekali lagi ya, setelah itu baru kita coba angkat, atau yang mau menyetorkan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Nah, nah, itu saja mungkin ya yang bisa kita sampaikan dari materi talaqis untuk kesempatan kali ini. Ya, antum bisa menyetorkan diawali dengan ta'awudz, kemudian basmalah dengan surat An-Nas yang 3 ayat pertama. Nah, kita serahkan kembali kepada moderator. Barakallahu fikum. Baik, syukran jazakallah khairan Ustadz. Selanjutnya kita beranjak pada sesi interaktif ya ikhwah. Untuk antum silahkan yang ingin menyetorkan pelajarannya, kami sediakan layanan line telepon khusus ikhwan di 02286862637. Kita coba angkat penelpon pertama di pagi hari ini. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Akhi Zain Abdillah dari Akhi Zain Abdillah ini ya. Akhi Zain Abdillah, silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini di akhir ayatnya ini ya kayak hilang. Ya, coba sekali lagi, afwan, Akhi Zain.
diulangi. Sudah bagus, Masya Allah. Dari awal Ustaz. Iya, mangga. Ta'awud. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Huruf sin yang terakhirnya nggak kedengaran, itu HP-nya dijauhkan apa gimana? Sudah didekatkan Ustaz. Sudah didekatkan. Sudah didekatkan ya? Iya. Mungkin secara teknis saja itu ya. La ba's ya. Masya Allah sudah cukup baik Akhi Zain ya. Syukran, Akhi Zain. Ustaz. Ya, afwan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum Jazakallah warahmatullahi khair. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Akhi Zain, nanti ditunggu kembali ya di pelajaran selanjutnya. Berikutnya kita coba angkat kembali penelpon yang masuk di 02286862637. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Dafa di Sukaraja. Ya, Abu Dafa, silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, sekali lagi afwan Abu Dafa diulangi. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kayak ngelap semua ya S-nya. Sin akhirnya kayak hilang semua. Itu teh udah dekat ya. Coba dipertajam lagi. Nas, justru itu poin yang cukup mau saya perhatikan itu. Nas, S-nya kayak nggak terdengar ya. Dicoba terakhir. Nah, sekali lagi sudah cukup baik ya secara umum. Nah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, Masya Allah ya, sudah cukup baik lah ya. Nah, barakallahu fiik Abu Dafa. Ustaz, wa fiik barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Terima kasih Abu Dafa di Sukaraja ya. Ditunggu kembali partisipasinya di Tata Quran berikutnya. Selanjutnya kita undang kembali antum yang ingin menyetorkan pelajarannya di 022 8686 2637. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Ahmad di Bandung. Ya, Akhi Ahmad di Bandung, silakan. Ahlan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Panjangkan afwan, Akhi Ahmad, dipanjangkan lagi gunanya. Bin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, Masya Allah. Sekali lagi baca ya. Sudah bagus. Nah, sekali lagi coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Naam, cukup
cukup baik ya, barakallahu fiik. Akhi Ahmad di Bandung. Selanjutnya kita beranjak terlebih dahulu pada peserta yang telah hadir di studio. Ada Abu Rehan dan juga Pak Bandi Abu Zaki ya. Silakan. Afwan, diulangi. Bi rabbi. Di tasydidnya dimaksimalkan ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Tamam. Malikin nas. Ilahin nas. Akhirnya jangan diputus ya, sekali lagi itu. Nas. Jangan di in ya. Nas, biarin mengalir. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Naam, la ba's. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, ainnya diperjelas Pak ya. Sok. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ya, Masya Allah. Ya, cukup baik sudah insya Allah. Taib ikhwatal iman a'azanillah wa iyyakum. Demikian program Tata Quran pagi hari ini. Dikarenakan keterbatasan waktu, kita mungkin cukupkan pertemuan kita di pagi hari ini sampai di sini. Dan sebelum kita tutup, kita minta terlebih dahulu ikhtitam dari Al-Ustadz. Silakan Ustadz. Taib, ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Ya, ikhtitam. Mungkin biasanya kita atau akan terus mengulang ya, untuk selalu mengingatkan ya, selalu mengingatkan, mengulang-ulang ya, mengulang-ulang, kemudian menyisihkan waktu, betul-betul berlatih dengan sungguh-sungguh ya, karena tidak akan ada yang namanya hasil maksimal tanpa kesungguhan ya, apapun itu. Kemudian yang berikutnya ya, yang juga pernah kita sampaikan, untuk mengikat ya, mengikat ilmu yang kita dapatkan dengan catatan sebetulnya ya, dengan catatan. Kalau yang biasa kami lakukan ya di majelis-majelis yang sudah biasa kita buka ya, yaitu khususnya kelas tahsin ya, halaqah tahsin adalah setiap peserta kami wajibkan untuk menggunakan hanya satu mushaf sampai kapanpun. Ya, satu mushaf khususnya selama belajar ya, selama dalam masa pembelajaran ini secara khusus. Kemudian setelah itu menandai ya, menandai atau mencatat pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan, termasuk di dalamnya adalah koreksian ya, koreksian bacaan, di mana titik yang dirasa
kita kurang dalam prakteknya ya, dalam membaca beberapa huruf tertentu, itu menjadi catatan, dicatat di mushaf ya. Kalau enggak ada kertas apa yang namanya ditempel-tempel teh. Nah, itulah kertas yang ditempel-tempel, biasanya warna stabilo atau warna apa ya. Nah, ditempel di mushaf, di ayat sini ada peringatan huruf ra saya kurang tebal misalnya. Huruf shin saya kurang jelas, atau huruf wawunya tertukar dengan fa di hafalan, misalnya seperti itu ya. Sehingga satu mushaf itu akan betul-betul menjadi berharga ya, karena isinya adalah apa? Seluruh ilmu yang menjadi koreksian dari guru kita. Ini sangat penting ya, akan terasa ketika nanti sudah cukup jauh kita berjalan dalam pelajaran kita ya, dalam pembelajaran kita. Kalau misalnya di sini kita masih baru masuk kepada surat yang kedua, belum terasa ya, belum terasa. Nanti ketika sudah 2 juz, 1 juz, atau bahkan ketika kita sudah menyetorkan 15 juz hafalan ya, dengan hafalan, itu akan sangat terasa ketika murojaah nanti. Ya, ketika murojaah atau mengulang hafalan kemudian disetorkan, loh kenapa bisa terjadi kesalahan yang sama padahal sudah diingatkan. Ya, jadi ngambil waktu lagi. Nah, ini kan menjadi betul-betul pelajaran berharga bagi seorang yang menuntut ilmu ya. Jadi sekali lagi, ikatlah ilmu yang sudah kita dapatkan dengan cara mencatat kemudian mengulang-ulang catatan tersebut. Itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan juga dimudahkan dalam mempraktekkan apa yang disampaikan dan kita fahami selama beberapa waktu terakhir ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Membacanya adalah zikir yang paling utama. Membacanya menjadi sebab turunnya para malaikat dan juga turunnya rahmat. Tata Quran, tahsin, talaqi, Al-Quran. Hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum.